Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian, macam mana rasanya tabligh akbar terus tiap pekan ya? Semangat ya, sampai sesak-sesak al-uswah ini. Sekarang kita back to basic ya, ngaji lagi dengan normal. Kajian kita yang berkelanjutan, kita membahas lanjutan dari tafsir surat An-Nisa. Kita mulakan dari ayat 152 sampai 154. Sepertinya 1, 2, 3 ayat saja. 152 sampai 154. Sudah, silakan buka Qur'annya, ambil punya masjid kalau lupa bawa, atau download di handphone. Saya selalu ingatkan, jangan sampai handphone kita yang mahal itu punya segala aplikasi media sosial, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, tapi tidak punya aplikasi Al-Quran. Setidaknya dengan aplikasi itu bisa meringankan hisab harta HP kita nanti di hari kiamat, karena ternyata HP-nya terlibat untuk pengajian, bukan cuma untuk melihat media sosial. Oke, kalau sudah kita baca dari 152, walladzina amanu. Saya baca, diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله فقالوا
أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت kita ulang ya, 2-3 kata. Wa qulna lahum la ta'du fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Suaranya mau habis nih dari khutbah tadi sebenarnya, udah mau hilang suaranya. Baik, ayat 152 walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman billahi kepada Allah, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, walam yufarriqu dan di mereka tidak yufarriqu membedakan, baina antara ahadin salah satunya minhum di antara mereka, maksudnya tidak membedakan para nabi-nabi, semuanya diimani. Itu orang yang beriman ya. Ulaika merekalah itu orang-orang saufa yang akan kelak yuktihim ujurahum diberikan kepada mereka ganjaran pahala bagi mereka. Wa kana Allahu dan adalah Allah Ghafuran maha pengampun, Rahiman maha penyayang ya. Nah, kalau kita membahas sebelumnya kan, kalau Yahudi, Nasrani, Majusi itu mereka yufarriqu bainar rusul, membeda-bedakan rasul dan anbiya. Kalau yang mereka suka mereka ikut imani, kalau yang tak mereka ingkari, bahkan kalau mereka tak suka mereka bunuh. Itu termasuk kelakuan kaum Yahudi ya. Nah, kita sudah bahas sebagian dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan di ayat 151 ya, ada 150 dan 151 orang-orang yang mengingkari Allah dan rasul-rasulnya ya. Saya sudah sampaikan kemarin, kalau orang Yahudi ya, mereka nu'minu bi ba'dir rusul, mereka katanya kami beriman dengan sebagian rasul, tapi masalahnya wa nakfuru bi ba'd, kami ingkari sebagian ya. Biasanya apa yang membuat mereka mengingkari sebagian rasul? Tak sesuai dengan nenek moyang, tidak sesuai dengan nafsu, tidak sesuai dengan fanatisme,
Di antara banyak orang Yahudi tidak mau menerima Rasulullah adalah karena Rasulullah tidak dari kalangan Bani Israel. Rasulullah kan dari Quraisy, bukan Bani Israel, Arab. Sementara memang fakta sejarah membuktikan mayoritas Nabi itu kebanyakan Bani Israel memang. Yang Arab cuma bisa dihitung jari. Oleh karena itu mereka merasa bangsa besar, harusnya Nabi penutup ini yang paling pamungkas harusnya Bani Israel. Makanya aneh ketika sebenarnya kenapa di Madinah itu banyak Yahudi sebelum Nabi hijrah. Yahudi Bani Nadir stay di Madinah. Yahudi Bani Quraidah stay di Madinah. Yahudi Bani Qainuqa stay di Madinah. Ada juga Bani Ghatafan stay di Madinah. Tujuannya apa? Ngapain mereka di Madinah? Kenapa mereka nggak di Syam? Kan aneh kan? Nah inilah yang akhirnya berkonversi Yahudi-Yahudi ini pura-pura Islam, munafik nih salah satunya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa si Yahudi banyak ada di Madinah? Ngapain? Ternyata mereka itu stay di Madinah intizar khatimur rusul, sedang menunggu Rasul penutup yang ada dalam kitab sucinya. Sefrekuensi, tapi ketika Rasulnya bukan dari Bani Israel, itulah yakfuruna bi Rasulillah, mereka mengingkari Rasulullah. Itu masalahnya. Loh, kok nggak dari bangsa kami? Makanya akhirnya mereka innalladzina yakfuruna bi ayatillah, mereka mengingkari ayat-ayat Allah, ya, wa yuriduna ayyufarriqu bainallah wa rusuli, mereka ingin memisahkan tentang Allah dan Rasulnya. Kami oke beriman kepada Allah, tapi kepada Rasul yang ini nggak mau, yang itu mau. Nah itu. Makanya ini pertanyaannya terjawab. Kenapa ada cikal bakal kaum munafik di Madinah? Karena ada Yahudi di situ. Kenapa Yahudi stay di Madinah sementara mereka tinggalnya di Syam, Yordan, ya, Palestina, Suriah dan negara-negara situ, ya. Tapi kenapa mereka ada di dataran Arab, Hijaz? Karena ternyata mereka nunggu Nabi terakhir. Ketika muncul nabinya tidak sesuai ekspektasi dan nafsu mereka. Lah kita ini kan mengimani Nabi nggak pakai expect. Kita nggak merajuk orang Melayu. Kenapa nabinya orang Quraisy? Kenapa nggak orang Melayu Kepri? Loh, orang Allah yang punya hak prerogatif. Kenapa Allah jadikan Nabi terakhir dari Arab? Ya, salah satu ilmunya adalah hikmahnya karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling kaya perbendaharaannya. Maka kitab suci terbaik digunakan dengan diksi sastra tertinggi, yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada sinonim yang satu kata bisa sampai 190 sinonim. Saking kayanya. Ya, contoh saya pernah contohkan. Bahasa Arabnya kambing apa? Nah, apa Bud? Hah? Apa Pak? Kambing. Goat itu bahasa Inggris. Iya. Apa Bud? Gonam. Ada yang bilang gonam. Ternyata kalau kita pergi ke kedai makan orang Arab, mau beli nasi mandi pakai gonam, nggak nyambung dia. Lantas orang sana bilang apa? Khoruf. Khoruf itu untuk kambing yang disebut dengan baby goat, kambing muda yang dagingnya enak untuk nasi mandi dan biryani. Ya, maka beda lagi. Jadi kadang-kadang satu kata punya banyak vocabulary, saking kayaknya bahasa Arab. Itulah kenapa kita takzim Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, karena bahasa yang paling merepresentasikan kekayaan sastra. Makanya dipilihnya itu. Itu kenapa komplain, dan itulah yang terjadi oleh bangsa Yahudi. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, kalau khusus orang Yahudi, mereka mengimani semua nabi kecuali dua kemarin. Ingat apa saja? Nabi Isa dan Nabi Muhammad.
itu mereka dua tak terima, Yahudi itu. Kalau yang lain mereka terima. Nah sekarang saya tanya sama teman-teman, masalah nggak kalau mengingkari satu atau dua nabi? Masalah nggak? Ya batal imannya, imannya batal. Ibu nih, ada nggak mau saya dengan Nabi Isa? Batal imannya, nggak boleh. Kan kita dalam syahadat, dalam rukun iman sudah bilang, Rasulullah sudah ngasih tahu rukun iman itu apa? Antu'mina billahi wa rusulihi wa kutubihi, ya, beriman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, bukan hanya kitab kita, kitab-kitab yang lain, kepada rasulnya, bukan hanya Rasulullah, semua rasul yang lain, ya, beriman kepada malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi, pada malaikat, kepada kitab semuanya, kepada rasul semuanya, kemudian apa lagi, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar, kan itu ya. Jadi nggak boleh. Nah, oleh karena itu kalau orang Yahudi, mereka amanu bikulli anbiya'i wa rusul illa Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi mengingkari semua kecuali dua. Wa amman nasara, Nasrani beda lagi, ya, haula'i amanu bikulli anbiya, semua nabi orang Nasrani terima kecuali satu, dan satu ini masalah. Yang mereka tolak nabi terakhir pula, Nasrani itu, ya. Ibaratnya kalau kata bahasa Imam Ibnu Katsir, mereka beriman dengan seluruh nabi, tiba-tiba tidak mau dengan nabi pamungkas, ya batal semua yang kau imani itu. Nggak boleh. Pokoknya walam yufarriqu baina ahadim minhum, kita tidak boleh membedakan satu rasul pun. Semua orang Islam wajib mengimani rasul yang ada sesuai dengan proporsinya. Rasul ya rasul, bukan Tuhan, gitu ya. Itu kesepakatan orang Islam, ya. Nah itu. Nah juga ada sekte Samiri, kemarin saya bilang, beriman dengan nabi setelah Nabi Musa, Nabi Yusha, sampai situ aja mentok, terus sampai bawah tidak mau mereka beriman, ya. Orang Majusi, nah Majusi ada, mereka cuma beriman dengan yang namanya Zoroaster, kalau bahasa Arabnya Zaradish, kemarin saya bilang, ya. Nah sama Zaradish ini orang Majusi beriman sama nabinya, tapi ketika nabinya kasih syariat, syariatnya mereka nggak mau. Akhirnya milihnya apa? Menjadi penyembah api, Majusi, ya. Nah ini ingat kata Imam Ibnu Katsir, ya, man kafara, barang siapa yang kafir mengingkari ahadun minal anbiya awir rusuli, satu nabi saja atau satu rasul saja, faka'annahu, maka seolah-olah dia kafara bikulli rusuli, maka dia sama saja mengingkari semua rasul. Mengingkari satu aja berarti semuanya mengingkari. Sama kayak kita hari ini beriman sama Quran, tapi ada satu ayat yang kita tolak, kira-kira iman kita cacat tidak? Cacat. Satu ayat di Quran tidak boleh ditolak, satu ayat saja kita tolak, cacat imannya, apalagi kepada Rasul. Inilah yang nggak bisa nyambung Yahudi, Nasrani, Majusi ini, Pak. Nah kita ini, Pak, kita ini paling open mind, paling wise. Orang Islam tuh paling bijak dan objektif. Kenapa? Kami beriman dengan semua nabi. Dengan kalian punya kitab, Taurat, Injil, Zabur, semua kami iman. Tapi kami mengimani dan mengikuti syariat terakhir yang paling pamungkas, yaitu Nabi Muhammad dan Al-Quranul Karim. Sebenarnya titik temunya di Nabi Muhammad. Makanya yang jadi hujah, ya, Nabi bilang jadi hujah, ya, barang siapa manusia, ya, mendengar tentang aku, ya, tetapi dia tidak beriman kepada aku, wa ma unzila ilayya, dan apa yang diturunkan kepadaku, maksudnya Quran,
fannaru aulabi, maka neraka berhak untuk menyambar dan membakar dia. Jadi semua manusia di dunia ini kalau pernah dengar tentang Nabi Muhammad, kalau nggak beriman, itulah yang jadi hujah untuk dia diadab di neraka. Semua. Makanya Bapak Ibu kalau punya teman non muslim, kita tetap punya hak untuk memberitahu tentang Nabi Muhammad dan tawarkan mereka beriman. Titik temunya di situ. Yahudi Nasrani kalau mau beriman sama Nabi Muhammad, selesai masalah. Karena secara tauhidnya sebagian besar sama. Orang Nasrani begitu, Nasrani Ortodok juga begitu. Makanya ingat nggak surat Nabi kepada Heraklius, Raja Romawi. Raja Romawi, Nabi itu pernah negara adidaya Romawi, kalau sekarang Vatikan itu, Vatikan, Nabi Murosalah, Nabi kirim surat sama Heraklius. Ya, apa bunyi suratnya? Bismillah min Muhammad Abdullah wa Rasulih, surat dari Muhammad hamba Allah dan Rasul utusannya. Dalam Sahih Bukhari itu ada suratnya lengkap, kurang lebih beberapa kalimatnya begini: inni ad'ukum bidiayatil Islam, sesungguhnya aku menyeru kamu kepada dakwah Islam. Aslim taslam, masuk Islam kamu selamat wahai Heraklius. Fa in tawallau, kalau kamu berpaling, fa alaika ismil arasiyin, maka kamu akan menanggung dosa banyak negara di bawah kekuasaanmu. Qala Allah Ta'ala, kemudian beliau tulis kalimat, ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum, wahai ahli kitab, mendekatlah dengan kalimat yang sama antara aku dan kalian. Apa kalimat yang sama? Allah ta'budu illallah, jangan menyembah kecuali Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan kamu menyekutukan Allah. Nah, pokoknya beriman kepada Allah, pada Rasul, pada Al-Quran. Mereka disebut oleh Nabi sebagai ahlul kitab. Makanya dalam ilmu fikih, dalam kitab fikih, ini hadis dibahas tentang apa? Bolehkah memegang mushaf bagi orang yang junub? Kenapa begitu? Kata sahabat, dulu Nabi pernah kirim surat kepada Heraklius, ada Qur'annya. Ali Imran kan? Ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa. Itu kan ayat. Di dalam suratnya ada ayatnya, Heraklius pegang, berarti boleh ada tulisan Quran dipegang orang junub, sementara Heraklius kafir junub. Ini dalam perspektif ilmu fikih. Walaupun akhirnya ditolak berbagai macam mazhab, 4 mazhab. Kenapa? Kalau surat ada ayatnya bukan mushaf, itu boleh dipegang oleh orang yang junub. Termasuk kitab tafsir. Kitab tafsir itu bukan inti firman Allah. Yang dilarang dipegang adalah mushaf. Orang yang junub nggak boleh pegang mushaf. Apa itu mushaf? Lembaran yang khusus hanya ayatnya saja tok, itu mushaf. Ini saya belok ke pembahasan fikih sebenarnya. Ya, jadi itu yang tidak menjadi titik terang. Ya, oleh karena itu teman-teman adalah orang yang paling bijaksana, karena kita ternyata sebagai orang Islam tidak mengingkari satupun Rasul di dunia ini. Ya, sepakat ya, sepakat. Gak boleh teman-teman, saya nggak suka dengan orang-orang Yahudi, Zionis Israel, mereka tuh maunya dengan Taurat dengan Moses, yang dalam perspektif kita Musa. Kami nggak mau beriman dengan, nggak bisa, kita harus beriman, nggak boleh. Ya, makanya di ayat itu, ayat 152, apa ayatnya? Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman billahi, kepada Allah, walam yufarriqu, mereka tidak membedakan, baina ahadim minhum, satupun di antara mereka. Kita nggak beda-bedakan Rasul, kami semua sama. Ya. Nah, itulah keyakinan kita yang benar. Dan itulah kata Allah, orang beriman tuh begitu, nggak boleh membedakan. Jadi kalau ada saudara kita Yahudi Nasrani mau sama kayak kita frekuensinya, oke lah. Misalnya antum ketemu orang Nasrani, dia bilang, oke lah, kami beriman dengan semua nabi, termasuk nabi kamu. Kira-kira selamat nggak dia? Selamat, jadi ikut Nabi Muhammad. Selamat.
Dia bilang sama Pak Edi, kawannya orang Nasrani, Pak Edi, oke lah sekarang Nabi Muhammad saya yakini, kitab Al-Quran juga. Ya udah Muslim, tinggal syahadat aja itu, tinggal syahadat aja. Nah perspektif ini yang nggak mau bersatu, ya, termasuk Palestina ini sekarang. Itu kan mereka, kita kan menganggapnya Masjid Al-Aqsa, mereka menganggapnya Sulaiman Temple, kuil Solomon. Makanya teman-teman harus lengkap dengan berita. Saya sempat ngisi di satu tempat, kemudian ditanya, Ustadz, tapi kan Hamas yang nyerang duluan katanya. Nah, Bapak Ibu tahu nggak kenapa Hamas melakukan namanya Tufanul Gazzah, operasi Topan? Tahu nggak kenapa? Karena terjadinya kapan itu? Tanggal 7 Oktober. Karena sampai detik sebelum 7 Oktober mereka itu sudah bikin kebaktian di dalam Al-Aqsa. Klimaksnya mereka tanggal 8 akan melakukan sembah kurban di dalam Al-Aqsa. Sampai sekarang kalau antum ziarah ke Al-Aqsa, di depan gerbangnya yang jaga tentara Israel, visanya sisa negara Israel. Makanya jangan dituduh Hamas nyerang duluan. Hamas itu mensucikan, menyelamatkan Al-Aqsa dari perbuatan, coba mau nyembelih di dalam Al-Aqsa, penyembahan kepada selain Allah. Saya yakin mungkin kalau ada tentara-tentara kita di Palestina juga mereka maju, Pak. Ketika ada masjid kita, misalnya kita diamanahi jaga Masjid Agung, tiba-tiba ada orang Yahudi mau bikin kebaktian di sana, kira-kira diusir nggak? Diusir lah. Cuman ini nggak terekspos. Yang diekspos Hamas nyerang duluan loh. Nggak mungkin nyerang. Hamas itu ya rakyat Palestina. Hamas itulah perpanjangan tangan perjuangan orang Palestina. Makanya jangan suudzon kepada orang yang berjuang. Itu makanya mereka melakukan serangan Tufanul Aqsa, Topan Al-Aqsa di tanggal 7 sebelum mereka mau realisasikan kebaktian dan pengorbanan di Al-Aqsa 8 Oktober. Jadi ada sebabnya, bukan nggak ada sebabnya. Terus kita mau aja kena bohong dengan media-media mainstream. Suruh pula bendera ganti semangka. Nggak usah, bendera aja, ngapain takut-takut semangka-semangka. Bendera aja, terang-terangan. Viralkan bendera itu, selamatkan. Orang saya salut dengan apa, kesebelasan mana tuh yang ada supporternya, dia turun Persiraja ya, Persiraja betul enggak? Persiraja supporternya turun kibarkan bendera Palestina. Habis itu didenda 10 juta kan oleh Komisi Disiplin PSSI kan. Ketika ditanya ya oleh Gus Miftah, gimana Persiraja kalian harus denda 10 juta? Kata mereka apa? 10 juta bagi kami tidak berarti. Yang penting masyarakat melihat Persiraja siap membela terdepan untuk kemerdekaan Palestina. Jadi 10 juta nggak terbayar. Berapa banyak spirit orang Gaza nonton ketika mereka lihat orang Persiraja Indonesia mensupport kita. Yang tadinya lemah mau lawan orang kafir, akhirnya kuat lagi. Yang tadinya di bawah reruntuhan, bangkit lagi mereka. Ya. Saya ingin teman-teman belajar konstelasi politik Timur Tengah itu harus betul-betul komprehensif supaya petanya kita tahu. Orang yang paling ya Ustadz Hadi Hidayat itu ilmunya apa yang kurang? Qurannya kencang, lancar, mungkin hadisnya komputer. Tapi ketika membahas tentang Palestina, beliau hadirkan praktisinya langsung di lapangan, Muhammad Hussein Gaza. Ya kan? Nggak pandai-pandai dari sini nanti tiba-tiba nuduh Fatah, Hamas. Enggak, beliau pintar segala hal. Tapi di bidang itu ada Muhammad Hussein yang Bang Onim yang di lapangan. Beliau langsung interview dengan orang di lapangan. Ya, hati-hati karena ada beberapa orang yang mubalik juga speak up tapi kontraproduktif, justru melemahkan perjuangan Palestina. Dia baik tapi di bab itu jangan diambil, terserah. Di bab itu jangan diambil, yang lain bagus ambil, tapi di bab itu jangan diambil. Ya, jadi kita harus paham.
Jadi itu Al-Aqsa mau dibuat kebaktian kepada selain Allah, orang-orang yang tidak mau mengimani Nabi Muhammad dan Al-Quran. Ya. Nah, kalau orang yang sudah begitu, ya, mengimani semua nabi, ya, maka merekalah orang-orang yang akan dijanjikan pahala. Ulaika sawfa yu'tihim ujurahum. Kelak Allah akan balas kepada mereka. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah itu adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Makanya tadi saya bilang, kalau ada yang dulu masih menyimpang, tidak mengimani Nabi Muhammad, kemudian beriman. Karena banyak juga Yahudi yang beriman di Madinah sama Rasulullah, banyak. Nah, itulah yang akan Allah sempurnakan pahalanya bagi mereka. Lanjut ayat berikutnya. 153. Ya. Nah, kemudian ada-adanya mereka apa? Yas'aluka ahlul kitab. Mereka meminta kepadamu, siapa ahlul kitab? An tunazzila alaihim, supaya engkau turunkan atas mereka kitaban, sebuah kitab, minas sama, dari langit. Jadi ahlul kitab begini, ya Muhammad, kami mau beriman tapi minta kitab sendirilah, kami request. Enak aja. Nanti isinya mereka tuh mau yang mereka suka. Jangan larang kami khamar. Waktu itu kan orang Yahudi dilarang untuk nelayan di hari Sabtu. Itu dihapus. Kita bikin peraturan sendiri. Mana bisa kitab dari Tuhan, bukan dari orang. Mereka minta kepada Nabi, ya. Terus kata Allah apa? Faqad sa'alu Musa. Muhammad, sungguh mereka sudah pernah minta juga kepada Musa, akbaro min dzalik, yang lebih besar dari kamu. Jadi kamu harus sabar. Kalau mereka cuma minta, Muhammad, kami mau beriman dengan engkau asal kau turunkan kitab yang kami mau. Nabi kan sudah mau, gak tahan. Akhirnya kata Allah, tahan. Faqad sa'alu Musa akbaro min dzalik. Dulu zaman Musa, kaum-kaum ini, Yahudi Bani Israel ini, mereka juga pernah minta yang lebih besar. Apa yang mereka minta? Faqalu, mereka berkatakan, arinallah, arina, perlihatkan kami Allah, jahrotan, secara nyata. Jadi mereka bilang gini, kami mau beriman tapi tunjukin Allahnya dulu. Oh, ngarut ini. Kalau Allahnya sudah nyata, baru kami mau beriman. Ya. Makanya satu hari Nabi Musa itu pernah goyang kan, ketika beliau naik ke gunung Tursina. Ya Allah, ini umat minta terus supaya mau lihat Allah, mau lihat engkau. Kalau gitu coba aku dulu lah. Iya kan? Qala arini anzur ilaik. Akhirnya Nabi Musa berdoa, ya Allah, berikan aku bisa melihat engkau langsung. Qala lan tarani, kata Allah, kamu nggak akan bisa lihat saya. Ya. Nah, sekarang begini ya. Aku akan turun ke bumi, tapi yang turun adalah keagunganku dulu, bukan aku, tapi keagunganku. Ya. Dan keagunganku ini ditampung oleh gunung. Bisa nggak gunung nih jadi parkirnya keagunganku saja? Fa inistaqarra makanahu fasaufa tarani. Kalau itu gunung bisa menampung, menjadikan tempat persinggahan keagunganku, belum akunya, belum zatnya, yang kita nggak pernah tahu seperti apa. Kan Allah tidak boleh dianggap berwujud seperti makhluk. Nah, aku akan turunkan dulu keagungan aku di atas gunung. Nabi Musa naik ke gunung Tursina. Baru keagungan Allah yang baru mau turun, gunung itu roboh, pecah berkeping-keping. Coba gimana kita di depan gedung, gedung itu dibom di depan kita, kira-kira jantung kita bisa nampung nggak? Nggak bisa. Orang teman-teman kita, saudara kita di Gaza ketika dibom, dar, itu getarannya saja impactnya sampai setengah kilo. Ini Nabi Musa karena apa ya, orang Melayu bilang mau coba-coba, ya, mau coba-coba melihat Allah, baru keagungan Allah yang turun di depan matanya. Dia lihat gunung hancur lebur, maka Nabi Musa pingsan.
fa in istaqarra makanahu fasaufa tarani. Kalau memang dia gunung bisa nampung zat, ya, menampung kegagungan aku, maka kamu bisa lihat saya. Baru lihat gunung hancur sudah pingsan, macam mana? Ya, akhirnya begitu. Maka orang-orang ahlul kitab meminta kepada Nabi Muhammad seperti itu. Faqalu, mereka berkata, arinallaha jahratan, tunjukkanlah kami kepada kami Allah secara terang-terangan. Ya, akhirnya apa? Fa'akhadat humus sa'iqah, maka mereka disambar oleh petir bidzulmihim, karena kezalimannya. Itu sebenarnya bukan jawaban beriman, cuma mau mengejek, mengolok-olok Nabi. Ya, akhirnya apa? Mereka disambar oleh petir. Ini seperti di surah Al-Baqarah ayat 55-56. Sama, ya. Wa idh qultum ya Musa, ketika kami berkata kepada Musa, lan nu'mina laka, kami enggak akan beriman kepada kamu hatta narallaha jahratan. Kami mau beriman kepadamu Musa kalau kamu bisa wujudkan, kami bisa lihat Allah. Wah, ini udah songong ini. Kalau orang Melayu, orang Betawi bilang songong ini, kelewatan batas. Akhirnya apa? Ya, fa'akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Disambar petir mereka, Nabi Musa lihat langsung sambarannya. Setelah sambar petir dihidupkan lagi. Tsumma ba'atnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah disambar petir mati dihidupkan lagi supaya kamu bersyukur. Dan apa maksud dihidupkan? Mereka dikasih kesempatan tobat. Jadi Yahudi ini sudah pernah dapat kesempatan begini, minta lebih parah kepada Nabi Musa. Akhirnya disambar petir dihidupkan lagi. Ya. Nah, kemudian ini juga tsummat takhadul ijla. Kemudian kalian menjadikan ijla. Ijla ini sapi kecil, patung sapi kecil. Jadi Samiri ini keyakinannya namanya agama Samiri, menyembahnya sapi. Ada ya? Di dunia ini ada ya? Makanya nggak boleh dia makan sapi. Ada satu negara nggak boleh itu sapi. Nah, itu mirip-mirip. Sapi itu katanya kendaraan Tuhan. Kata dia begitu. Ya. Bahkan dia kalau perayaan mandi pakai kotoran sapi. Naudzubillah. Ya. Dan kemudian mereka mengambil anak sapi mimba di maja'athumul bayyinat, setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Fa'afauna an dzalik, maka kami ampuni mereka dari yang demikian. Wa ataina Musa sultanan mubina. Ya, mereka diadab dengan apa? Dengan mereka itu disambar petir. Kemudian pernah juga satu hari Nabi Musa diperintahkan Allah untuk mengadab kaum-kaum yang terlalu durhaka seperti ini. Bagaimana caranya? Ya, mereka ini yang menyembah patung anak sapi, ikut dengan Samiri, boleh bertobat. Syaratnya apa? Orang yang tidak ikut nyembah patung anak sapi membunuh siapa-siapa yang ikut nyembah. Jadi tobatnya dulu zaman Nabi Musa begitu. Misalnya nih Tanjung Pinang 30% syirik, yang 70% kita selamat. Dia mau tobat, caranya gimana? Kita yang 70% boleh membunuh yang 30%. Itu tobatnya zaman Nabi Musa tuh. Zamannya Nabi Musa begitu tobatnya. Setelah mereka dibunuh, semua yang tidak ikut syirik menyembah patung anak sapi, mereka dibunuh, dibangkitkan lagi, dan itu dosanya sudah hilang. Reinkarnasi ya, reinkarnasi. Di zaman Nabi Musa pernah terjadi. Makanya di sini ayatnya fa'afauna an dzalik, maka kami ampuni mereka dari dosa yang demikian. Ya, tobatnya begitu. Untung tobat sekarang nggak suruh begitu, Pak ya. Bapak kalau mau tobat dibunuh dulu, nanti bangkit lagi. Oh, sakit, Pak. Sakit. Kita sekarang tobatnya cukup nangis. Udah tinggal begitu pun masih susah juga tobat. Naudzubillah min. Ada pertanyaan silakan. Singkat padat. Silakan, singkat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu rukun iman adalah kita percaya pada Nabi dan Rasul. Kalau dari cerita-cerita orang yang naik haji, ada seseorang yang beda dengan yang lainnya. Itu katanya Nabi Khidir. Nah, itu pemahaman yang seperti itu benar apa enggak? Nabi Khidir itu
masih ada apa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang dalam syariat Islam ada dua nabi yang diyakini belum mati, belum meninggal. Nabi Khidir dan Nabi Isa. Ya. Nah itu yang diyakini. Tapi kalau ada disclaimer dia ketemu Nabi Khidir, bisa iya, bisa tidak. Entah buaya, entah kata. Ya. Karena orang-orang yang bisa melihat kejadian itu ada memang karomah. Ya, karomah itu bisa terjadi kepada selain Rasul. Pernah Umar bin Khattab pernah dapat karomah satu kali. Waktu beliau sedang kirim sariyah perang. Pasukannya perang, tiba-tiba beliau lagi khutbah, perangnya di negeri lain. Perangnya di negeri lain. Ini hadisnya sahih, ya, atharnya sahih. Nah, kemudian tiba-tiba Allah kasih pandangan tentang pasukannya di kota lain yang terdesak. Kemudian ya Umar berteriak dalam khutbahnya, Al-Jabal ya Sariyah, Al-Jabal, Al-Jabal, Al-Jabal. Sembunyi di belakang gunung, sembunyi di belakang gunung. Pasukannya mendengar suara Umar sedang berkhutbah itu. Mereka pindah. Bisa saja, dan itu pernah terjadi oleh Umar bin Khattab. Karomah. Ya, tapi ya kadang-kadang cerita-cerita klinik begini betul-betul nggak ketemu Nabi Khidir, ya nggak begitu mempengaruhi iman juga. Gitu. Hanya sebatas ya memang ada. Nanti kalau saya bilang saya jumpa, itu juga ya disclaimer gitu ya. Intinya ya biasa aja. Kalaupun ia memang diperjumpakan dengan izin Allah, ya itu pun biasa-biasa saja. Itu ya. Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Jadi kita bisa memahami mana benang merah antara kita dengan Yahudi, Nasrani, Majusi, Samiri dan semua akidah-akidah yang lain ya. Intinya di satu benang merah, mereka enggan menerima Nabi Muhammad dan kitab suci Al-Quran. Kalau mereka mau terima ini, clear, masalah selesai. Itu yang menjadi tantangan bagi kita. Makanya kita orang Islam harus terus memperkenalkan keagungan Al-Quran, ya, keagungan Rasulullah. Mudah-mudahan masih banyak saudara kita dari tadi itu, Yahudi, Nasrani, Majusi mau menerima Islam, insyaallah. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.